warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Makfira Jusangaji, mahasiswi semester 4, Prodi Akuntansi dengan NPM 0227221196 Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan analisis konten dan mengaitkan dengan salah satu jurnal. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Analisis konten adalah proses evaluasi dan penelitian terhadap informasi yang terdapat dalam suatu dokumen, teks, atau media lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan tentang isi, makna, dan nilai dari konten tersebut. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk analisis teks, analisis tematik, analisis naratif, analisis visual, dan banyak lagi. Tergantung pada jenis konten yang sedang dipelajari dan tujuan analisisnya. Hasil dari analisis konten ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk riset akademis, strategi pemasaran, pengembangan produk, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas, saya mengaitkan dengan salah satu judul jurnal, yaitu Literasi Digital bagi Guru dan Siswa Sekolah Dasar, Analisis Konten dalam Pembelajaran. Di era sekarang, guru sekolah dasar dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan ilmunya, salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan juga dituntut untuk bergerak sejalan dengan kemajuan teknologi, terutama dengan adanya revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 yang semakin memudahkan untuk menyesuaikan antara kemajuan teknologi dengan kebutuhan manusia untuk terus belajar. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pembelajaran online yang kini semakin beragam. Di samping karakteristik generasi milenial yang memiliki kecenderungan untuk selalu berhadapan dengan perangkat elektronik untuk membantu menyelaraskan pembelajaran online dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Kemajuan yang ada harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang juga memahami bagaimana menggunakan teknologi dengan baik. Dasar itulah yang membuat literasi digital wajib dikuasai oleh guru sekolah dasar sebagai pendidik para penerus bangsa di masa depan. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengungkapkan perangkat komputer untuk mengakses berbagai informasi di ruang digital. Terdapat 8 komponen literasi digital, yaitu fungsional, skill, dan B1. Merupakan komponen literasi digital yang berkaitan dengan keahlian menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, creativity, merupakan komponen literasi digital yang terkait dengan cara berpikir kreatif, memanfaatkan TIK dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, collaboration, merupakan komponen literasi digital yang terkait dengan membangun pengetahuan melalui proses diskusi dan saling memberikan masukan di ruang digital. 4. Communication, merupakan komponen literasi digital yang terkait kemampuan mendengar, memahami, dan menyampaikan gagasan. Kelima, the ability to find and select informasi, atau memilih informasi. Yang keenam, critical thinking and evaluasi, atau berpikir kritis dan melakukan evaluasi. Yang ketujuh, cultural and social understanding,
atau pemahaman kultur sosial, dan yang terakhir safety atau keamanan. Melihat pentingnya literasi digital untuk masa depan siswa, kemampuan literasi digital pada guru sekolah dasar perlu dikembangkan berdasarkan 8 komponen tersebut. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini mengkaji apa dan mengapa literasi digital penting bagi guru dan siswa sekolah dasar, serta sejauh mana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang telah berintegrasi dalam media dan bahan ajar siswa sekolah dasar. Di sini jurnal yang dipakai yaitu Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, yang dengan menggunakan metode penelitian pengembangan literasi digital bagi guru sekolah berfokus pada proyek Kemendikbud RI mengenai gerakan literasi di sekolah dasar dengan pendekatan analisis konten. Penelitian ini difokuskan pada masalah pendidikan teknologi, informasi, media di sekolah dasar, dan kelompok sasarannya terdiri dari guru kelas dan siswanya. Hasil penelitiannya adalah upaya mengenalkan literasi digital untuk semua jenjang pendidikan telah sampai pada tingkat pendidikan dasar. Dalam kurikulum 2013, teknologi informasi komunikasi atau TIK telah terintegrasi ke semua tema pembelajaran atau tematik. Pemerintah melalui Kemendikbud pada tahun 2017 telah meluncurkan buku saku mengenai literasi digital untuk sekolah bertajuk Materi Pendukung Literasi Digital Gerakan Literasi Nasional. Dalam buku tersebut, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan cepat, kognitif maupun teknikal. Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis konten TIK pada pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Di antara aspek yang dianalisis adalah media pembelajaran yang digunakan dan bahan ajar. Yang pertama itu ada literasi informasi. Literasi informasi sangat penting dalam mencari informasi serta mengimplementasikannya. Guru harus mampu mengakses dan mengevaluasi informasi secara efisien atau waktu dan efektif atau sumber, mengevaluasi informasi secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengelola informasi, menggunakan informasi secara akurat dan kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi, mengelola arus informasi yang berasal dari berbagai sumber, serta menerapkan pemahaman mendasar tentang masalah etika atau hukum seputar akses dan penggunaan informasi tersebut. Kedua, literasi media ini merupakan hal sangat penting yang harus dimiliki guru SD untuk memperoleh dan memanfaatkan media pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media dalam pembelajaran bukan hanya sekedar membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi lebih konkret, tetapi lebih jauh dari itu untuk menggali berbagai keterampilan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dan membuat media untuk kepentingan pembelajaran. Trilin dan Fadel pada tahun 2010 mengemukakan bahwa siswa harus dapat menganalisis media, yaitu memahami dengan baik bagaimana dan mengapa pesan dalam media dibuat dan untuk tujuan apa media tersebut, memeriksa bagaimana setiap orang dapat menafsirkan pesan dengan sangat berbeda, bagaimana nilai dan sudut pandang disertakan atau dikecualikan, dan bagaimana media dapat
mempengaruhi keyakinan dan perilaku, serta menerapkan pemahaman yang mendasar tentang masalah etika dan hukum seputar akses dan penggunaan media. Yang kedua, memproduksi media, yaitu bagaimana memahami dan memanfaatkan alat, karakteristik, dan konvensi penciptaan media yang paling sesuai, serta memahami dan memanfaatkan secara efektif ungkapan dan interpretasi yang paling sesuai di lingkungan multikultural yang beragam. Terkait dengan literasi ICT atau TIK bagi guru, mengingat pada era digital seperti saat ini, TIK tidak hanya banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran, tetapi dalam aktivitas sehari-hari secara pribadi maupun untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, Trilin dan Fadil pada tahun 2010 juga menguraikan pentingnya ICT atau TIK, sehingga mahasiswa harus dapat satu, menggunakan teknologi sebagai alat untuk meneliti, mengatur, mengevaluasi, dan mengkomunikasi informasi. Yang kedua, menggunakan teknologi digital, komputer, laptop, tab, dan lain-lain, alat komunikasi atau jaringan dan jejaring sosial secara tepat untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar berhasil berfungsi dalam ekonomi pengetahuan. Serta ketiga, memahami secara mendasar tentang masalah etika atau hukum seputar akses dan penggunaan teknologi informasi. Dari materi di atas, motivasi yang diambil oleh penulis ialah untuk mengenali keadaan saat ini dalam aspek yang berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis kompetensi digital pada siswa SD, yaitu membangun tingkat literasi digital yang relevan dalam pendidikan formal dan proses pengembangan kompetensi literasi digital di sekolah, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dalam masyarakat, terutama proses pengembangan kompetensi digital pada siswa sekolah yang akan berdampak pada tenaga kerja, pembelajaran sepanjang hayat yang efektif, dan keberhasilan hidup dalam tahap perkembangan tertentu dari masyarakat. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarnya. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye, see you.